acara dan setiap yang bernyawa tidak akan merasakan mati kecuali dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan, barang siapa yang menghendaki pahala dunia, maka kami akan menghendaki pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, maka kami akan memberikan pahala akhirat itu. Ruhan dalam bentuk peragayan, dalam bentuk jasad suci, ruh suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang kemudian ditakdirkan oleh Allah menjadi Sayyidul Alamin wa Khairil Bariyah, orang yang menjadi penghulu alam dan bahkan menjadi makhluk terbaik yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kehadirannya kemudian disambut dan dinyatakan oleh semua risalah agama-agama terdahulu. Catatan tentang kelahiran Rasulullah Muhammad SAW bukan hanya kita temukan dalam risalah agama kita Islam, tetapi juga ditemukan di dalam risalah agama-agama yang lain. Dulu sekali daerah Babilonia yang kemudian berubah menjadi Persia. Babilonia masih ditempati Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kemudian berubah menjadi negara Persia, dan hari ini kita mengenalnya dengan negara Irak. Dalam catatan agama Zoroaster, agama yang paling tua di Babilonia, menyatakan Zoroaster adalah agama yang memiliki ajaran yang disebut Zarathustra. Nabinya namanya Zarathustra. Mereka menyembah dua Tuhan. Tuhan terang nisbatnya kepada matahari karena simbol cahaya, mereka sebut sebagai Ahriman. Ada juga Tuhan gelap yang mereka nisbatkan pada rembulan karena munculnya di malam gelap gulita, mereka menyebutnya Ahura Mazda. Dalam catatan seorang rahibnya yang kemudian disebut Kaspa, Kaspa ini adalah seorang rahib yang nanti akan surat menyurat dengan pendeta Bukhara yang ada di negeri Syam, yang telah mengabarkan bagaimana keadaan kota Jazirah Arab pada waktu itu dan sekitarnya, dan apakah sudah muncul atau belum risalah kenabian yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Begitulah percakapan antara rahib Kaspa dengan Bukhara yang ada di wilayah Syam. Maka dalam catatan Kaspa ditulis, akan datang suatu saat seorang manusia agung yang membebaskan manusia dari pengaruh buruknya Ahura Mazda, yang kemudian disebut dalam risalah Zoroaster sebagai Astafatereta. Apa makna Astafatereta? Orang yang terpuji. Dalam agama Hindu, di dalam kitab Sarweda dan beberapa kitab yang lain juga dijelaskan tentang lahirnya seseorang yang nanti akan membawa manusia keluar dari antara murka dunia menuju keabadian yang sejati. Namanya adalah Himada. Siapa Himada? Orang yang terpuji. Bahkan Buddha sekalipun, Siddhartha Gautama adalah anak raja seorang Hindu yang kemudian tidak puas dengan sistem kasta sosial yang ada di India saat itu, keluar dari Hindu, mendiami puncak-puncak bukit. Bahkan kita kenal beliau mendirikan kuil-kuil di atas puncak gunung yang kemudian dikenal di kemudian hari dengan kuil-kuil Shaolin itu. Dia juga mengajarkan hal yang sama karena ketidakpuasannya dengan sistem sosial yang ada pada ajaran Hindu India, mulai dari kasta Brahmana, kemudian Vaishya,
kesatria, waisya, sudra, sampai kasa-kasa berikutnya menjelaskan tentang posisi dan klasifikasi sosial masyarakat India pada waktu itu. Yang boleh berbicara agama itu ada pada kelas Brahmana. Begitupun di bawahnya namanya kesatria, ini para raja. Di bawah raja ada kelas waisya, para pegawai. Di bawah waisya ada sudra, ini kelas pedagang, nelayan, tukang, buruh, petani dan lain sebagainya. Di bawah sudra namanya parya, orang yang tidak ingin bekerja dan kenjak pegawaian. Kelas parya ini tugasnya nunas totolai, meminta-minta. Di bawah parya ada namanya kelas kunca, pegawaian dan kenjak, nunas dan semen, nyopet turun. Nah ini kelas kunca. Di bawahnya kunca namanya meleka. Kelas mereka ini nyopet sekedi lalu bau akhir maling nih gawe lagu lamun bedai pelai dan bani. Di bawahnya mereka namanya kelas candala, nih lamun maling dia takut kedai lagu bani ngelawan. Ini kelas begal rampok. Ini kelas sosial, strata sosial yang ada di India. Ya dunia puas Siddhartha Gautama keluar dari itu mendirikan aliran baru namanya Buddha. Bahkan di dalam catatan-catatannya menyebutkan nanti suatu saat akan datang manusia agung, manusia pilihan yang akan membebaskan manusia dari sistem dan klasifikasi sosial masyarakat. Dia menyebutnya sebagai Maitreya. Siapa Maitreya? Orang yang terpuji. Semua mengarah kepada satu nama, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam bahasa Suryani disebut sebagai Muhammad, sama artinya orang yang terpuji. Bahkan nama Muhammad itu sendiri Allah yang kirimkan secara langsung. Dijelaskan kembali dalam kitab Barzanji, wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Pada malam akan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatangi para malaikat ibunda beliau Siti Aminah bersama dengan Nabi Adam atas perintah Allah. Maka kemudian dikatakan kepadanya, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Wahai Aminah, yang ada dalam kandunganmu adalah seorang manusia suci mulia. Dia adalah sayyidul alamin, dia adalah penghulu alam. Jikalau tidak diciptakannya Nur Muhammad menjadi asalnya, tidak ada kita semua. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Firman Allah dalam hadis kursi, kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan seluruh alam jagat raya ini. Fasafihi idza wadatihi, suatu saat nanti kalau lahir jabat bayi yang ada dalam kandunganmu wahai Aminah, berikan dia nama Muhammad li'annahu satuhmadu uqbah. Nama Muhammad adalah orang yang terpuji karena kelak dia akan dipuji oleh seluruh alam. Maka inilah asal muasal perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi sallallahu ya habibi salam alaika.
Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamun alaik ya rafi'ash sya'ni wad daraji tumhi hamat tumhi hu. Ini ada intinya. Waharatinul biduhuri ya Nabi Muhammad ya Hanana ya Hanana. Nah, apa timak sandek tahun kena kan, namun pada akhirnya terpisah saat mereka diturunkan ke alam dunia. Dan anak-anakku tahu sekalian, penyakit pertama yang melanda manusia setelah dipisah adalah penyakit rindu itu. Dan penyakit rindu adalah penyakit yang paling menyesakkan dada manusia. Itulah penyakit yang paling berat yang dialami oleh manusia. Sebab penyakit rindu, makan menjadi tak enak, tidur juga menjadi tak nyenyak. Itulah yang kemudian ada pada diri Nabi Adam alaihissalam. Kemudian mereka turun dalam Qisasul Anbiya, bahkan diceritakan berpisah dalam waktu 200 tahun lamanya. Bayangkan anak-anakku sekalian, orang yang sedang dalam keadaan mencintai, dalam keadaan saling menyayangi, tiba-tiba dipisah dalam keadaan yang begitu luar biasa berat. Dan inilah penyakit pertama Nabi Adam, adalah penyakit rindu kepada Hawa. Siti Hawa, para suara keadaan suara Hawa tentu keadaan. Akhir mereka kemudian saling melihat dari jauh, Adam dari bawah, Hawa berada di puncak bukit. Hawa kakak Adam, Hawa Adam, begitu mereka saling memanggil. Bahkan diceritakan sampai tidak ولدنا بدعاء خير اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat dan petunjuk-Mu, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah dosa orang tua kami, ampunilah dosa para guru-guru kami, ampunilah dosa para sahabat-sahabat kami, ampunilah dosa seluruh umat Islam, umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perkenankan syafaat bagi kami di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna lazzatan nazar ila wajhikal karim was sawqi ila liqa'ik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.